Selamat pagi Romo, Bapak Ibu semuanya. Kayaknya kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Ya tadi kan dilihat dari Romo Jo ya, luar biasa pengantarnya. Nah ini saya cuma bawain sedikit untuk PKSN 2024. Jadi memang kita akan sama. Jadi ada 4 kali pertemuan setiap minggu. Yang kita bahas adalah pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu berbicara tentang Nabi Nahum. Lalu pertemuan ketiga dan keempat berbicara tentang Nabi Habakuk ya. Jadi seperti yang kayak Romo Jo bilang, kita belajar dari masa lalunya para nabi dan kita mengambil inspirasi yang mereka tawarkan dan kita belajar untuk menerapkan di dalam kehidupan ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini tema pertamanya adalah Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan di Nahum 1 ayat 1 sampai dengan 8. Pertemuan kedua, Allah memulihkan kemuliaan manusia di dalam Nahum 2 ayat 1 sampai dengan 2. Pertemuan ketiga itu adalah orang benar hidup karena iman dari Nabi Habakuk bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu pertemuan terakhir adalah bersukacita karena Allah yang adil. Nabi Habakuk dari kitab Habakuk bab 3 ayat 16 sampai 19 ya. Jadi tema besarnya adalah Allah sumber keadilan ya. Jadi kita akan belajar dari mereka dan kita tahu setiap kali Nabi bernubuat, nubuatnya selalu menjadi kenyataan ya. Lalu selanjutnya oke, kita bisa, Bapak Ibu bisa lihat logo BKSN di halaman pertama ya. Jadi kalau tulisannya kayak gitu jelas. Tapi simpelnya begini, untuk makna logo, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada perahu dengan tiang yang keropos. Kenapa keropos? Karena ini menggambarkan bagaimana manusia ini ternyata rapuh, Bapak Ibu. Manusia ini selalu penuh dengan kelemahan. Nah, di dalam kelemahannya ada ketidakpastian yang terjadi di dalam hidup. Kadang-kadang permasalahan kita hadapi ya, banyak masalah keuangan, ada masalah relasi, ada masalah apapun yang dialami, sakit penyakit. Kadang nggak tahu tuh ujungnya itu sampai kapan bisa berhenti penderitaannya. Sehingga tiang keropos ini menggambarkan ini penderitaannya sampai kapan ya, gitu. Lalu kemudian di sini ada layar yang bergambarkan keadilan. Ternyata dalam diri manusia ada kerinduan yang besar untuk apa? Adanya keadilan. Untuk hidup dengan penuh damai sejahtera, hidup dengan harmonis, itu ada di dalam hati manusia yang terdalam. Nah, di dalam permasalahan manusia ini, Tuhan juga hadir, Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat ada gambar matahari. Jadi Tuhan hadir bagaikan matahari yang menyinari perjalanan hidup manusia seumur hidup, Bapak Ibu, sampai berjumpa dengan Bapak sendiri. Lalu Tuhan juga hadir dalam rupa angin yang menggerakkan layar untuk membawa kita mencapai tujuan, yaitu keadilan, untuk hidup bersama dengan Allah. Nah, tapi untuk mencapai tujuan, manusia itu butuh peta atau mungkin kompas gitu ya. Bisa arahnya kemana? Nah, disinilah petanya ini kita belajar dari Nabi Habakuk ya, Nabi Habakuk dan Nahum 2 ini. Kita belajar mereka ini menjadi peta di dalam kehidupan manusia. Lalu di sini dikatakan seperti yang tadi Nahum 1 ayat 8 ayat 7, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan ya. Jadi itu ayat andalan kita semua. Nah, selanjutnya ini alur pertemuan itu sama, Bapak Ibu. Itu sama persis dengan yang ada di buku. Alurnya itu sama. Ada pembuka, lalu ada lagu. Disediakan juga lagu-lagu di bagian belakang. Kalau ada yang bingung dengan lagunya, gak apa-apa, Bapak Ibu bisa pakai lagu sendiri. Ini kita hanya menawarkan ada
ada lagu-lagu nih untuk dipakai. Kalau bingung mau pakai lagu apa, boleh pakai yang ada di buku. Tapi kalau mungkin lingkungannya sudah punya nih lagu-lagu yang kesukaan, boleh dipakai, jadi bebas ya. Jadi ada lagu pembuka, kemudian ada tanda salib, dan ada pengantar. Lalu bedanya antara BKSN 2023 dengan BKSN 2024 adalah ditawarkan metode dalam merenungkan kisah. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Lalu ada doa pembuka, lalu kita bacaan kitab suci, pendalaman teks, penjelasan teks, ada sharing dan aksi nyata, kemudian doa umat, lalu penutup, ada doa penutup, berkat dan pengutusan, dan lagu penutup ya. Jadi alurnya masih sama seperti biasa. Nah, jadi yang bikin beda untuk 2024 ini adalah metode merenungkan kisah. Jadi ini ditawarkan hanya untuk membantu para fasil untuk lebih bisa memahami. Jadi nanti pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada metode-metodenya. Nah, di dalam pertemuan pertama dan ketiga, yang pertama Nahum, yang kemudian Habakuk pembukanya, itu ada metode MDDT, menyamakan diri dengan tokoh. Jadi bagaimana sih kira-kira kalau saya menjadi tokoh ini? Apa yang saya rasakan? Apa yang saya pelajari? Apa saya mendapat inspirasi apa? Seperti itu. Lalu di pertemuan kedua ada metode 7 langkah. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Tanti. Lalu ada dalam pertemuan keempat adalah metode TAT, teks, amanat, dan tanggapan. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Emilia ya. Jadi metode ini tambahkan. Mau tahu lebih lengkap lagi, silahkan ikut workshop fasilitator lingkungan. Bisa hubungin Ibu Susan yang tadi jadi MC, yang cantik itu, yang pakai ini, yang pakai hiasan shawl gitu ya. Dan bisa hubungin Ibu Ana ya. Ibu Ana mungkin ada di depan ya. Jadi bisa kontak ke mereka untuk mengetahui metode-metode yang lain-lain juga. Lalu selanjutnya, nah kita masuk akhirnya di dalam pertemuan pertama. Nah, di dalam pertemuan pertama ini berbicara tentang Nabi Nahum. Mungkin Bapak Ibu ingat yang 2023 nabinya Nabi siapa? Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Nah, Nabi Nahum ini juga sama, ada hubungannya dengan Niniwe. Tapi bedanya Nabi Yunus itu kejadiannya 100 tahun sebelum Nabi Nahum. Jadi Nabi Nahum ini kita akan masuk juga nanti dalam kisahnya berhubungan dengan kota Niniwe juga. Nah, di sini adalah Allah menjadi dasar dalam kesulitan, gitu ya, pengharapan dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu, ini saya kasih contoh, ini contoh doang ya. Ada rangkaian peristiwa dari tahun lalu 2023 sampai 2024 tahun ini. Contohnya, kita di dalam kehidupan dari bulan awal Februari, Maret, Mei, Agustus sampai sekarang ada banyak yang kita alami. Ada hal-hal yang membuat kita khawatir, kita bingung, kita gundah, dan kita juga kok begini sih? Contohnya apa? Kasus korupsi yang terjadi. Lalu ada juga kasus bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu tutup Bapak Ibu. Tutup dan mem-PHK karyawan. Begitu banyak yang kena PHK. Banyak yang khawatir bagaimana saya harus menghidupi anak istri saya. Banyak sekali yang terjadi. Lalu juga kasus bagaimana terjadi yang namanya bencana alam. Kita tahu sempat memasuki tahun lalu masa kekeringan ya, bencana El Nino. Bagaimana kekeringan itu, kita tunggu hujan itu gak datang-datang. Rumput aja tuh sampai kering Bapak Ibu. Beras, harga beras, mungkin ibu-ibu yang lebih mengalami ya, itu sampai naik harganya, melonjaknya cukup tinggi. Jadi mengalami kekhawatiran. Bukan cuma itu saja, tapi juga ada perang Bapak Ibu yang menghabiskan korban jiwa yang begitu banyak. Begitu banyak kekhawatiran. Dengan adanya perang, efek ekonomi itu akan mengglobal, mendunia. Akhirnya semua biaya akan naik, bahkan minyak itu juga naik. Jadi itu mengalami kekhawatiran. Tambah lagi ada bencana gempa bumi ya di awal tahun. Kemudian Februari kita juga ada pemilu ya Bapak Ibu ya, yang menimbulkan kekhawatiran.
kepikiran, apakah nanti setelah presiden baru terpilih akan ada inflasi lagi? Nanti keuangan ekonomi Indonesia ini akan baik-baik saja? Ada banyak kepikiran ya, bingung gitu bagaimana yang akan terjadi untuk masa depan. Lalu ada juga kecelakaan pesawat terbang, lalu ada gunung meletus, lalu ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang kayaknya kok kayak begini sih gitu. Contohnya mungkin ada pro dan kontra antara BPJS berubah menjadi KRIS gitu ya, atau mungkin juga kebijakan pemerintah tentang tapera, ada pro dan kontra. Nah, yang kemarin ini yang bikin ramai juga masyarakat Indonesia, kebocoran data ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kejadian yang dialami ini membuat, aduh ini kita ngalamin kok begini banget sih, kok rasanya gak adil banget. Itu baru masyarakat kita, bangsa Indonesia. Belum kita pribadi ngalamin masalah ekonomi, sakit penyakit, relasi keluarga, kehilangan orang yang dicintai. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh Bapak Ibu dan saya. Sehingga pertanyaan yang muncul dalam diri adalah, apakah Allah sungguh adil? Sejauh mana Allah memulihkan kemuliaan manusia yang hilang akibat ketidakadilan? Pertanyaan juga muncul, firman Tuhan apa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap beriman kepada siapa? Ya kepada Allah yang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ini. Nah Bapak Ibu, gak usah khawatir. Kita belajar dari satu nabi, Nabi Nahum, bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi dari Nabi Nahum ya. Jadi di dalam Nabi Nahum ini juga sama Bapak Ibu, hidup di dalam kerajaan, bagaimana pemerintahnya ini tunduk kepada kerajaan yang lalim, yaitu kerajaan Asyur. Lalu mengalami penderitaan di dalam kehidupan, banyak korban jiwa juga karena masalah dari bangsa Asyur. Jadi ini juga banyak permasalahan yang dialami oleh Nabi Nahum. Metode yang dipakai adalah FDDT, menyamakan diri dengan tokoh. Jadi kita mengambil inspirasi, kalau kita menjadi Nabi Nahum, apa yang saya bisa pelajari, seperti itu ya. Mungkin di dalam kelompok, di dalam lingkungan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau yang banyak bisa dibagi, misalnya satu kelompok ada 5 orang gitu ngumpul untuk boleh sharing. Tapi kalau banyak ya boleh sharing, tapi kalau cuma sedikit nggak apa-apa, semuanya bisa sharing, tergantung waktunya ya. Lalu selanjutnya, nah ini bacaannya saya nggak akan baca, ada di buku semua. Itu Nahum 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita masuk ke dalam penjelasan teksnya. Nah di sini di ayat pertama dikatakan begini, ucapan ilahi tentang Niniwe. Kita penglihatan Nahum orang Elkos ya. Jadi Bapak Ibu ini berbicara lagi tentang Niniwe ya. Jadi Nahum ini berisi nubuat penglihatan tentang akhir Niniwe. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur yang lalim, yang kejam. Jadi kalau Niniwe itu terkenal dengan kota penumpas darah. Jadi benar-benar di situ banyak memakan korban jiwa karena Asyur itu suka berperang Bapak Ibu. Kalau mau ngikutin kerajaan Asyur, otomatis ya itu harus tunduk sama Raja Asyur gitu kan. Nah dan mereka ini dinubuatkan akan hancur pada tahun 612 sebelum Masehi. Jadi Nabi Nahum itu apa yang dia nubuatkan itu terjadi ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya disampaikan pada masa Raja Manasye ya, tahun 699 sampai 643. Nanti ini slide-nya akan dibagikan kok Bapak Ibu, lengkap semuanya ya. Jadi nanti bisa download di Google Drive, nanti dari K3S yang akan memberikan. Lalu Raja Yehuda ini berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu bayangannya begini, Raja Asyur, kerajaan bangsa Asyur itu adalah yang kejam sekali, dan dia mempunyai dewa-dewi yang banyak. Raja Yehuda, Nahum ini dia tunduk kepada Raja Asyur. Kemudian
kemudian si Nahum ini dia punya nubuat kan, dan dia lihat si Raja Manasye ini dia berbuat jahat. Kenapa? Karena mengajak umat Israel untuk menyembah berhala juga, mengizinkan penyembahan berhala. Bahkan sampai Raja Manasye dia mengorbankan anaknya sendiri kepada dewa-dewi. Jadi sangat kejam di mata Tuhan ya. Lalu selanjutnya, nah di sini di ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Wah, kayaknya kalau baca ayat ini, kok Tuhan kayaknya kejam juga gitu ya. Tapi kita harus lihat konsepnya dulu Bapak Ibu. Jadi nama Nahum berarti penghiburan. Tadi kan kita tahu, bangsa Israel ditawarkan dewa-dewi untuk menyembah dewa-dewinya. Sedangkan Allah adalah Allah yang setia. Di dalam Keluaran 6 ayat 6a ada janji antara Allah dengan manusia, perjanjian. Tugas Nabi adalah mengingatkan perjanjian antara Allah dengan umat manusia. Janjinya apa? Janjinya, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi umat Allah, Allah akan menjadi Allahku. Itu adalah janji. Dan mungkin Bapak Ibu bisa mengingat perjanjian ini dari suami dan istri, perjanjian, ya kan, suami istri. Kayak saya sudah menikah, saya bilang, saya Melinda Kalianda berjanji padamu Hendy Budianto, bla bla bla, menerima gitu ya sebagai suami saya, berjanji dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Itu adalah perjanjian. Dan perjanjian ini ditunjukkan kepada cincin ya. Mungkin Bapak Ibu ya mungkin bisa refresh. Ketika suami atau istri memasukkan cincin ketika dalam pernikahan, inilah tanda cinta dan kesetiaan saya padamu ya. Jadi itu tanda cinta. Ini saya yang gold ya. Kalau yang atas karena kedodoran Bapak Ibu, bukannya 2 cincin ya, 1 cincin doang gitu. Jadi itu adalah tanda cinta dan kesetiaan. Sama ketika Allah dengan umatnya, Allah merindukan kesetiaan dari umatnya. Sehingga ketika suami istri saya dan suami saya jalan sama perempuan lain, saya berhak cemburu nggak Bapak Ibu? Berhak gitu. Karena ya itu, suami saya itu adalah milik saya, berhak loh Bapak Ibu. Gitu ya. Atau suami melihat istri gitu ya, lagi mungkin WhatsAppan gitu, berhak juga? Berhak, karena suami adalah milik istri. Curhat ya? Enggak curhat kayak ini. Jadi itu adalah milik, jadi berhak untuk cemburu. Sehingga Allah itu berhak untuk cemburu karena umat Israel adalah umat Allah yang dia cintai ya. Jadi itu maksud dari cemburu. Dan ketika dikatakan dan membalas, membalas ini maksudnya apa? Ketika kerajaan Asyur sungguh-sungguh jahat di mata Tuhan, tak ada tangan Tuhan yang kuat di balik jatuhnya Niniwe. Tuhan bekerja dengan kuasanya Dia sehingga Niniwe ini nanti akan hancur. Lalu kita masuk lagi ke selanjutnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi ini dikasih lihat dengan gejala-gejala alam Bapak Ibu ya. Jadi bukit-bukit mencair gitu. Siapa yang berdiri gerak terhadap geramnya gitu. Siapa yang tahan gitu. Jadi ditunjukkan gejala-gejala alam yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan ini adalah besar kuasanya dan panjang sabar. Panjang sabar terhadap apa? Terhadap umatnya yang berlindung kepadanya. Tuhan itu sabar, Tuhan itu mau menjaga umatnya. Dan Tuhan itu besar kuasanya. Lalu selanjutnya dikatakan, nah ini ayat kita andalan kita. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya, bahkan dalam banjir yang melanda. Ia menghabisi sama sekali ya. Jadi di sini kita diajak sebagai orang beriman, kita diajak
untuk tetap menaruh pengharapan pada Allah, tetap bersemangat ketika Bapak Ibu mengalami permasalahan yang tidak kunjung habis, baru udah beres, kok masih ada lagi masalah-masalah, kok ada masalah sakit penyakit keluarga, kok saya mengalami penipuan, kok saya ada banyak. Tapi ingat, Tuhan itu dasar pengharapan kita semua. Jadi berpeganglah pada Allah dan tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Kita mengandalkan Allah, Allah yang punya kuasa, Allah yang peduli dan sayang sama Bapak Ibu dan saya. Lalu di sini dikatakan menumbuhkan dalam dirinya kehendak untuk bangkit dan melawan dosa yang berwujud ketidakadilan. Bapak Ibu dan saya diberikan pilihan mau berbuat dosa atau tidak. Kita diberikan pilihan, tapi kita mau punya kehendak yang kuat untuk melawan dosa itu. Saya mau hidup di dalam keadilan, saya mau hidup di dalam kejujuran dan kesetiaan. Kepada siapa? Ya kepada pasangan, kepada Allah sendiri. Lalu dikatakan lagi, pertobatan mendorong manusia untuk tidak menunda-nunda. Jadi Roh Kudus adalah kerjanya mempertobatkan. Setiap kali kita jatuh dalam kelemahan, bertobatlah dan minta Allah bekerja di dalam hidup kita, ya. Jadi ini intinya, ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu kemudian bisa sharing. Ini ada di buku semua, sharing dan aksi nyata, bisa dilihat. Lalu selanjutnya, nah ini adalah ayat andalan, ya. Jadi Bapak Ibu tepuk kiri kanan terus katakan, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Silakan.